Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Santai Binte dengan saya Aras. Dan saya Bayu Triharyanto. Oke teman-teman, senang kembali berjumpa di episode 2. Tunggu. Iya. Ada efek-efeknya, bos. Oke, di episode 2 orang mau bahas apa ini, Bay? Orang mau bahas orang pe kampung halaman, Oke, kota kota tercinta. kota tercinta. Yo, Iya. tunggu. Kau kan kuliah di Jawa, Hmm, saya kuliah di Makassar. hmm, Pas kau kuliah di Jawa, pas perkenalan diri bagaimana, Bay? gini saya. Karena Kan kan iya otomatis tuh kalau orang baru masuk sekolah atau baru kuliah itu kan otomatis orang semua perkenalkan diri. Tuh, udah. Orang satu-satu disuruh berdiri kan. Halo, nama saya ini, saya dari Malang. Saya dari Surabaya. Pas saya anu tuh perkenalkan. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Bayu Triharyanto. Saya berasal dari Toli-Toli. Langsung bahagia semua orang. Toli-Toli. Apa itu? Makanan apa itu? sama. Itu kayak bunyi-bunyian mungkin Bunyi di telinganya bunyi-bunyi orang itu kayak bunyi-bunyian. Kayak alat musik. alat musik gitu, toli-toli. Sama waktu saya juga kuliah, waktu perkenalan diri ditanya, dari mana? Dari toli-toli. Di mana toli-toli itu? Padahal ya kalau kau anu lah, agak-agak Wajar karena wajar. saya di Jawa Iyo tuh kuliah kuliah di di Jawa. Jawa, jauh menyeberang pulau. Nah saya ini sama-sama orang Sulawesi itu, tapi tidak tahu. Biar juga, tidak apa-apa. Makanya lewat podcast ini orang mau kasih tahu, Iya. toli-toli itu bukan bunyi-bunyian. Bukan juga alat musik, Nah, bukan juga makanan. Toli-Toli itu adalah daerah tercinta kita. Iya, itu kota kota tercinta kita, kota kelahiran. Yo. Tunggu, kok lahir di sini nggak? Iya, no. Oh, kok lahir di sini? Lahir di rumah saya, Oh, nggak lahir di rumah sakit. oke. Toli-Toli itu kabupaten di Sulawesi Tengah yang terletak itu kurang Iya. lebih 12 jam dari anu, dari Palu. Iya, normalnya 12 jam perjalanan darat Yo, ya 12 teman-teman. jam perjalanan darat dari kota Palu. Menuju arahnya ke utara kalau dari Palu. Yo, kalau dari Palu menuju ke utara sebelum Kabupaten Buol. Iya, iya, ya, sebelum Kabupaten Bogor. Ya. Jangan-jangan juga masih banyak orang yang tidak tahu di mana Oke, Palu itu. aduh, enggak lah. Kayaknya Palu orang Palu saja tidak ditahu pada toli-toli. Nah, kayaknya sudah nih. Palu itu kan kemarin habis kena musibah tuh. Terus hampir satu Indonesia, bukan hampir satu Indonesia sih. Satu Indonesia itu kayaknya tahu tuh, karena Ah, bencananya itu bencana besar lah. iya, Sampai luar negeri itu kirimkan banyak bantuan untuk ke iya, Palu. iya. Keterlaluan lah kalau tidak tahu Palu itu gimana itu. Waduh. Wah, Hmm. ini loh kampung halamannya Anu, vokalis Ungu yang Pasya, kemarin jadi wakil wali kota, iya, Pak Pasya. Bapak Pasya Ungu. Bapak Sigit Purnomo SAP. Kok tahu Ya, semua DP tahu, titel lah. tahu, tahu. Saya fans berat sama Bapak. Halo Pak Sigit, siapa tahu dengar toh. Ah, Boleh lah oke. nanti toh kembali. Sekarang torang anu tuh ya, torang mulai baca DP profil. Cek Nih, jadi profil. profil Profil. profil profil toli-toli. Oh ya. Jadi secara singkat ya, Ya. Kabupaten Toli-Toli adalah salah satu kabupaten. Ingat ya teman-teman, kabupaten, bukan bunyi-bunyian. Apalagi alat musik. Iya, di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, bukan Portugal. Apalagi Malaysia. Nah, ibu kotanya yaitu di kota Toli-Toli, absolutely. Dia jadi punya luas wilayahnya itu 4.079 kilometer persegi. Itu berapa kalinya Jakarta itu? Ya, intinya Toli-Toli lebih luas daripada Jakarta. Iya. Trust me. It's work. Jadi Iklan. jadi wilayahnya tuh luas sebenarnya. Cuma memang kotanya kecil. Ya, wilayahnya luas tapi kotanya kecil. Iya, masih banyak hutan memang. Penduduknya itu, nah ini keterbalikannya nih. Kalau Jakarta itu wilayahnya kecil, penduduknya besar. Toli-Toli itu wilayahnya besar, penduduknya sedikit. Ah, Dia itu cuma 235.800 jiwa menurut wow. surveinya BPS tahun 2019. Itu Dua tahun yang lalu. berapa kalinya itu Jakarta? Seperberapa? Ini tahu seper 16 kayaknya.
Jadi kalau teman-teman yang sudah sumpah di Jakarta bisa pindah ke sini. Ya, Masih ya. banyak lahan, guys. Masih banyak lahan di sini yang perlu ditempati. Ngoni mau tinggal di gunung juga bisa di sini. Ya, bisa. Tinggal di gunung, di hutan, di mana, di laut bisa. Pokoknya datang ke Toli-Toli. Nah, dulu itu Toli-Toli sama Buwol itu satu tuh. Ya. Satu kesatuan itu. Tahun berapa itu? Tahun 98. 9. Pokoknya itulah. Pokoknya sebelum tahun 2000 itu. Tahun 2000. Ya, tahun 99. Tahun 2000 mereka itu memisahkan diri. Buwol memisahkan diri jadi kabupaten sendiri, kabupaten baru. Ya, dulunya itu disebutnya itu Kabupaten Toli-Toli Buwol. Buwol Toli-Toli. Ya, oke, Kabupaten Buwol Toli-Toli. Cuman pada tahun 2000 mereka memisahkan diri, mereka mekar dan mereka menjadi kabupaten baru. Kabupaten Buwol. Tepuk tangan dulu. Ya Allah. Ya Allah. Jadi bayangkan, sedangkan Toli-Toli saja toh 4079 km persegi, apalagi pas sama Buwol. Waduh, itu kayak Jakarta Bandung itu. Itu bisa bikin negara sendiri. Bisa loh. Kayak Jakarta Bandung. Aduh. Serius, besar sekali. Aduh. Iya. Oke guys, itu dari segi geografisnya. Jadi di arah utara itu Toli-Toli berbatasan dengan Buwol dan Gorontalo, di arah ke selatan nih. Selatan atau barat? Apa itu? Yang ke arah bawah. Selatan Ayo, selatan. Bawah. Dia berbatasan dengan Palu, Donggala. Udah, itu itu saja. Nah, Parigi. Oh, salah, Bay. Apa? Di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Donggala dan Selat Makassar, di selatan itu Parigi Mautong, ke arah timur itu Buwol ke arah atas. Iya. Oh iya, ke arah sana, Bay. Iya. Orang di tikungan. Iya, Babelo. Jadi yang belum tahu masih bingung, di mana tuh? Yo, nanti saya kasih muncul petanya. Nanti petanya ada di video di YouTube. Nanti ada gambarnya. Atau teman-teman bisa cari sendiri aja langsung di Google Maps. Tenang, Google Maps juga sudah tahu Toli-Toli itu di mana. Tetap masuk di Google Maps. Kalau dulu mungkin enggak. Terus terang bahas apa lagi? Sejarahnya. Aduh, bahas sejarah. Aduh, yo, bahas dulu sedikit. Terang dari Wikipedia. Apa itu? Nama Toli-Toli berasal dari kata Totolu yang berarti 3. Maksudnya itu suku bangsa Toli-Toli berasal dari 3 manusia kayangan. Wih. Kayangan, bos. Yang menjelma ke bumi masing-masing melalui olisan bulan. Apa itu? Bumbu emas. Bambu, bambu. Oh. Bambu, bukan bumbu. Oh, ini websitenya salah itu. Bambu emas. Bambu emas. Terus apa lagi tuh? Bumbung lanjat atau puncak pohon langsat. Ada teman-teman tahu langsat? Oh, tahu lah kan, ada iklan-iklan seputih langsat. Hah? Ada? Iklan kosmetik. Bengkoang. Ada lah. Seputih langsat ada lah. Kuning langsat gitu. Langsat tidak putih. Udah lewat. Terus yang terakhir itu Uesaka. Itu dia sejenis rotan lah. Jadi ceritanya itu dulu itu Toli-Toli itu titisannya tiga manusia dari kayangan. Ya, yang berwujud itu tadi bambu emas, puncak pohon langsat. Tunggu, di puncak pohon langsat ada apa ya? Pokoknya itulah. Ada langsat. Dan rotan dan sejenis rotan. Pokoknya itulah. Kemudian dari bahasa Totolu tadi berubah menjadi Tontoli. Sebagaimana penulisan dalam Langge kontrak pada tahun 1858 yang ditandatangani pihak Belanda antara Dirk Fransoys dan Raja Bantilan Safiruddin. Iyo, Toli-Toli dulu dijajah Belanda. Langge kontrak. Kayak apa ya? Langge kontrak. Kontrak. Ya itulah. Maksudnya kayak bahasa bahasa Sulawesi tapi apa ya Langge kontrak itu? Tidak tahu. Mau orang cari ya dulu nih. Jangan. Dosa. Oke, teman-teman googling sendiri ya. Terus itu ditandatangani oleh Raja Muhammad Ali di pemerintahan Belanda yang berpusat di Nalu. Nalu sekarang itu sana. Iya, kelurahan. Ada ya kelurahan di Toli-Toli namanya Nalu. Kayak gitu secara singkatnya. Kemudian apa lagi dibahas di Toli-Toli ini? Wisata. Iya boleh, orang bahas wisata. Apa aja? Apa semua wisata yang di Toli-Toli supaya kalau orang
mau gabut tuh, gabut misalnya orang Jakarta gabut saya Udah. mau ke Bali, ya di Bali Bali. rame, Ya yang ini sunyi. mau Toli-toli mau kuy. yang mau yang beda dari yang lain dah. Ya. Su- Yo, toli-toli Jadi gas. langsung ke Toli-Toli dorang tuh. Pas di Toli-Toli dorang nggak tahu DP wisata di mana. Terpaksa di hotel saya baru habis itu pulang. Makanya di sini orang mau kasih tahu apa wisata-wisata yang ada di Toli-Toli. Ya. Wisata. Tunggu. Sedikit gambaran untuk teman-teman. Oh, tunggu, terang panggil orangnya apa? Teman-teman kah? Nggak tahu, Atau sobat binte? penikmat binte. Oh yo. Untuk gambaran buat penikmat binte, iya. Penikmat binte. Geografis Toli-Toli itu di sebelah kiri laut, di sebelah kanan gunung. Jadi wisata Toli-Toli itu enak. Bosan ke pantai, kita ke gunung. Bosan ke gunung, kita ke pantai. Nah, Kayak gitu Gitu. teman-teman. Jadi di Toli-Toli tempat wisata pertamanya itu adalah Pantai Lalos. ini Pantai tempat paling apa namanya? Yang pantai paling terkenal lah, maksudnya paling mainstream. paling umum Ya, untuk betul. orang Toli-Toli. Kalau mau wisata ke pantai yang gampang ya sudah, Ya, Pantai Lalos itu udah paling umum lah. Dijamin. Pantai Lalos ini bukan seperti pantai di Jakarta. Pastinya. Jangan menjelek-jelekan kota lain Anda. Tidak. Saya tidak Eh. menjelek-jelekan, tapi lebih bagus. Weh. Ya, lebih bagus bukan berarti jelek toh. Loh. Ada bagus. Tapi ini lebih bagus. Bukan berarti saya bilang jelek. Tidak, punya apa preferensi yang lebih jernih lah airnya. Ya, itulah. Di Lalos itu airnya itu itu kalau ikan ciuman itu kelihatan. Nah, ikan kalau ada pacaran di sore-sore dorang dapat lihat itu. Itu kelihatan. Terus di sana juga apa ya? Sudah cuma begitu. Jaraknya kalau dari Yo. kota, Jaraknya itu kalau dari kota masih termasuk kota ini sebenarnya. iya, cuma memang karena kotanya kecil. Yo, cuma karena kotanya kecil, jadi orang dari Lalos itu biasa bilang, "Kau mau kemana?" Ke kota. Ke kota dulu. Itu sebenarnya mereka masih dalam kota. Kenapa? Iya. Karena di Laos itu ada bandara. Jadi gambarnya begini guys, kalau di kota lain kan kota-kota besar itu kan dalam satu kota itu kan ada banyak kecamatan. Nah, kalau di Toli-Toli sama, banyak kecamatan. Tapi kecamatan yang kota cuma satu. Nah, iya itu dia. Cuma kecamatan Baulan, maksudnya yang bukan pusat peradaban, maksudnya pusat pemerintahan, pusat perekonomian yaitu di Baulan. Ya, Kalau yang besarnya itu Baulan. hmm, Nah, sementara ini Pantai Lalos ini terdapat di Kecamatan Galang. Galang. Kecamatan Galang itu salah satu kecamatan terbesar kedua. Yang pertama kan Baulan, iya. terus Galang. Oh iya. Itu. Dia itu jaraknya itu kalau naik motor itu 15 menitan lah. Enggak, maksudnya kalau jalan santai ya kira-kira hampir 20 menit lah kalau jalan santai. Enggak sih. Kemarin saya naik sepeda itu 24 menit. Oh, iya, itu. Saya naik sepeda dari Pokoknya enggak terlalu jauh, pusat cuma kota ke Lalos itu 24 menit. naik sepeda. Kalau naik motor itu ya 15 menitan lah. 15 15 sampai menit 20 lah. menitan lah. Kalau mau lebih santai lagi bisa sebenarnya sambil nikmati apa namanya? Pemandangan, pinggir-pinggir, ada sawah Ya, juga. abu. Ada ototrek. Ototrek. Kalau enggak tahu ototrek, oto itu mobil. Oto itu mobil. Trek itu truk. Truk ya. Mobil truk. Ya, Ada ototrek. Di sepanjang jalannya tuh biasa jual-jual ikan. Itulah. Ya, itulah kehidupan di pesisir. Kurang lebih ya Gambarannya kayak gitu. Nanti saya munculkan gambar. Ini ya gambar. 8 kiloan lah dari kota, 8 kilo atau 10 kilo dari kota. Nggak lama kok. Tidak, cu, 12 kilo. Nah, ya 12 kilo. 12 kilo dari Sekitar pusat itu, kota. Ya. Sekitar itu, no. Kemudian yang selanjutnya itu ada karena tadi saya bilang Jangan dulu yang ke sini. Kita ke yang dekatnya lagi, Sabang Tende. oh iya, kita ke Sabang Tende. Lagi-lagi pantai. Toli-Toli ini memang eksotis sekali kalau anak-anak senja itu duduk pinggir pantai, Banyak sekali deh pantai-pantai. minum kopi sambil tulis puisi, merokok, asam lambung. Kasihan. Oke. Sabang Tende ini sama kayak apa namanya? Kurang lebih sama kayak Pantai Lalos lah. Pantai Lalos cuma
posisinya lebih jauh lagi ketimbang dari Lalos. Ya, dia itu sekitar 10 menit lah dari Lalos. Yap, 10 menit dari Lalos. Dan ini Sama kayak masih di tempat konservasi juga ya? Apa terumbu karang begitu? ya, tempat konservasi terumbu karang. Konservasi kah apa namanya? Iya, ya, konservasi kayaknya. Di sana. Tempat Kan terumbu karang mau diving diving sana yang untuk beginner, pemula di sana apa? snorkeling, bukan diving, Bukan snorkeling. diving. Itu bagus. Diving itu kan Neymar. Iya, Wah. pokoknya itulah. Di Sabang Tende itu terumbu karang itu bagus-bagus sekali. Kalau teman-teman mau snorkeling santai-santai kan, terus lihat-lihat ikan Nemo, ikan itulah. Banyak lah ikan-ikan di sana. Karena lautnya kan masih Masih jernih. masih bening. Dijamin bebas dari sampah. Ada sih sampah, masyarakat. cuman enggak banyak. Ya, enggak banyak. Karena dikelola Dikelola dengan baik. Pantainya. Dan Terus bicara apa tadi ya? Oh, iya di Sabang Tende juga ini kalau misalnya lagi surut-surutnya air, orang bisa berjalan dari pantainya itu bisa sampai ke pulaunya. Tunggu, kau ini berapa tahun ke Sabang Tende? Nah, iya, sekarang ada jembatan. Sekarang sudah ada jembatan. Iya, kan itu dulu. Ya, dulu. Kalau dulu itu belum ada jembatan, tunggu surut dulu baru kita menyeberang ke pulaunya. Iya. Terus ya itu. Iya. Terus sekarang karena sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang sangat baik. Mantap. Sudah dibuatkan jembatan beton yang sangat kokoh. Ya. Kurang mungkin fasilitas lain. Ya. Terus itu selain orang bisa nikmati pantainya tuh, di pulau itu juga bagus dong bawa foto-foto. Iya. View-nya itu gagah dong kalau dari atas. Instagramable lah. Ya, bisa Instagramable. Apalagi kalau teman penikmat binte. Penikmat binte. Ya, penikmat binte itu punya drone yang bisa shoot dari jauh tuh. Oh, itu bagus sekali. Kayak bukit-bukit Teletubbies gitu. Ya, di pulaunya itu. Ini bisa di-search saja di Google, pasti keluar Sabang Tende ya, kalau masih kepo-kepo. Ini bohong nih. Terus search sendiri saja. Sekarang baik di Sabang Tende ada penginapan. Iya kan, di pulaunya itu? Iya, di pulaunya itu ada penginapan. Oh. Jadi siapa tahu penikmat binte mau staycation toh, bosan staycation di hotel. Hotel. Ada villa-villanya. Ada villa-villanya. Iya. Bisa lah. Enak lah di situ, tapi belum pernah saya menginap di sana. Iya. Nggak ada uang. Nggak tahu berapa jadi harga. Nggak ada uang. Kayaknya mahal itu. Kalau mau disponsorin apa-apa. Ya, siapa tahu yang mau sponsori bisa lah Pak Wakil. Wakil apa? Wakil, ya pokoknya siapa lah. Wakil ketua kelas. Ya, wakil ketua kelas. Terus selanjutnya ada apa lagi tuh? Turun ke Joy. Kemana? Tadi kan pantai-pantai terus. Orang menuju ke gunung lu sedikit ya. Iya, gunung apa? Di Tol-Tol ada wisata gunung apa? Ada dong. Loh. Wisata gunung. Gunung apa? Puncak Bombolayang. Ada apa di sana itu? Ada puncak. Iya dong. Namanya wisata puncak. Masa puncak. ada kelelawar. Jadi kita bisa jalan-jalan sore JJS. Tuh? Di Puncak Bombolayang. Kalau orang Toli-Toli sudah nggak asing lah dengan Puncak Bombolayang. Sudah asing. Ada di Cuelei itu. Iya, Cuelei. Dan saya biar lama di sini tapi biasa nama tempat saya lupa. Cuelei. Enggak, dia naiknya Cuelei tapi pas sudah di atas itu dia masuknya Ogomoli. Nama tempatnya. Sana. Itu destinasi puncak seperti Puncak Bogor. Versi mini. Iya toh. Puncak Toli-Toli. Ya, Puncak Toli-Toli. Puncak tertinggi yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, bukan anak mapala. Ya, ada jalannya lah. Ada jalan aspal. Ya, ada jalan aspal lah. Ya, bisa pakai motor atau sepeda kalau buat. Ya, janganlah sepeda, saya sarankan lah. Tapi banyak orang yang kesana sepeda itu yang atlet-atlet. Pulangnya menyesal. Orang itu pulang menyesal. Pergi semangat, pulang menyesal. Jadi di puncak itu menyajikan view Kabupaten Toli-Toli dari atas. Keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Kotanya. Bukan Toli-Toli secara
Pusat kotanya ya, bisa pusat. dilihat keseluruhan dari sana. Memang kecil. Memang kecil. Bayangkan aja kalau apa namanya? Kalau misalnya orang gabut mau keliling kota 15 menit selesai, guys. Selesai. Sumpah. Iya. Saya naik sepeda itu cuman satu kali putaran 15 menit di kotanya itu sudah sudah selesai. gampang kan? Tidak capek-capek. Tunggu, lanjut dulu ini. Apa? Puncak Iya, Bombolayang. lanjut. Puncak Di Bombolayang. Puncak Bombolayang ini banyak pedagang-pedagang pedagang-pedagang bukan penjajal. Apa namanya? Iya, Yang menyuguhkan makanan-makanan Ah, ringan lah. kayak Gorengan-gorengan, gorengan, kopi, kopi, saraba, teh saraba. atau minuman-minuman dingin untuk kita menikmati view. Itu bagus sekali kalau ke Puncak Bombolayang itu saat sunrise atau sunset. Iya. Itu Kalau sunrise Kelihat- berarti dia dari belakang kelihatan. Dari arah Ini orang yang dengar tidak tahu mana belakangnya, Oh, yang mana? belakangnya nih. Pokoknya itulah, dia dari arah terbit matahari. Ya, dari timur lah. Ya, kalau mau sunsetan juga bisa, mau sunrisean juga bisa. Iya. Kalau mau nikmati itu terbit dan terbenamnya matahari tapi tidak mau pergi-pergi jauh, masih dalam kota, ya ini ke Puncak Bombolayang. Bisa kalau lagi stres, penat, apa namanya, kerja, Ya, bisa pulang kerja bisa singgah sini langsung dulu. chill di atas Puncak Yoi. Bombolayang. Atau galau tuh, Bisa sambil makan pisang goreng, goreng, terus ada habis itu sambelnya mantap. Tambah kopi, tambah ada pasangan. ya bareng doi. Tapi tidak dianjurkan ke sana pada malam hari sendiri ya guys. Iya, gelap. Gelap. Mending sama teman. Iya. Tapi itu ada foto kayak begitu di mana itu? Mana ini? Iya. Ada. Di Ada. tempat bagian mana ya? Di yang pas baru naik. Pas baru naik. Iyo, tunggu, orang bicara begini orang nggak tahu. Yo, nanti. Ada. Ini yang belum rame nih. Sekarang ini sudah ada di sini DP tempat-tempat duduk. Oh. Ada. Tapi pas orang ke sana dang, kenapa DP warung masih banyak yang tutup ya? Iyo, orang datang orang masih di suasana lebaran. Oh iya. Bukan. Orang tutup. Yang Ada mana? orang pas dang. Pandemi. Oh iya dang. Pandemi gila. Oh iya, lupa. Orang habis itu waktu itu sebelum lebaran orang habis itu sama Yosi dong. Habis tahun baru. Oh iya, habis tahun Habis baru. Natalan. Iya. Yo, Mungkin karena pandemi jadi enggak rame penjualnya. nggak rame. Tapi bisa lah dicoba. Bisa lah dicoba. Ini enak Bisa sekali. sambil chill, Terus makan gorengan. ya, Ya, dengan itulah. teman-teman, bareng doi. Udah tadi orang ulang-ulang lagi. Oh iya kan. Bareng keluarga juga bisa. Padahal saya ulang pertama. Terus Apa lagi nih? destinasi selanjutnya Wisata apa lagi? gunung lagi kak. Gunung Gunung apa lagi? ada. Gunung apa? Bukan gunung sih. Agak ke hutan lah dia. Bukan ke laut. Apa itu? Tapi sama masih destinasi air. Apa itu? Dia ada di Desa Malangga. Ada apa di Malangga? Air terjun. Air terjun. Air terjun Malangga. Air terjun Malangga itu dia itu kurang lebih 45 menit dari pusat kota ya. Karena jalan ke sana itu Masih jelek ya? Masih apa? enggak sih, sekarang sebenarnya sudah bagus, cuman dari tempat kita parkir motor itu harus ke air jalan terjun itu lagi. masih jalan kaki. Oh. Tunggu, belum pernah ke sana ya? Belum pernah saya. Kok harus ke Saya sana? cuma di rumah terus. Jadi di sana itu ada air terjun. Air terjunnya itu seperti ini. Ya, seperti itu. Dia tepatnya itu di masih Kecamatan Galang di Desa Malangga. Ya, kayak Kabupaten namanya. Toli-Toli. Ya, kayak Malangga, makanya terkasih nama air terjun Malangga. Selain air terjunnya itu ada apa lagi di sana itu? Ya, sebelum torang sampai di Malangga itu torang lewat desa toh, Desa Tinigi dan sekitarnya itu. Di sana unik sekali tuh penduduk desanya. Kenapa bisa unik? Di sana itu kan bukan cuma di sana sih sebenarnya, di Toli-Toli itu komoditinya itu kan sebagian besar itu kan petani cengkeh kan. Petani cengkeh. Nah, uniknya di sana itu mereka jemur cengkehnya itu, kalau masyarakat umum itu kan biasa pinggir jalan, di lapangan, di teras rumah. Ini orang tidak, di dalam rumah. Berjemur. Bagaimana bisa kering DP anu itu? Ya. Caranya kering tuh, itu dorong pe atap itu dibuka. Wih. Atap rumah. Kau bayangkan itu, atap rumah dibuka. So kayak macam Otto Ferrari. Iya, Otto Ferrari. Mobil-mobil mahal yang bisa buka atap mobil otomatis itu. Nah, di Toli-Toli rumah yang dibuka atapnya.
Canggih. Canggih Kayak dong. kayak stadion Old Trafford. Oh iya kah? Nggak tahu. Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa ditutup-tutup begitu deh. Old Trafford kah? Nggak tahu ya. Ya pokoknya stadion Nah, bola besar lah stadion bola besar. yang Nanti bisa tutup-tutup atap. nih saya kasih masuk fotonya. Nah itu seperti itulah. Itu atapnya dibuka tutup. Tuh kau bayangkan ya. Dorang sebentar berjemur cingke tuh. Kong semua orang pergi kebun. Kong tiba-tiba hujan deras. Waduh. Duh, masa satu rumah itu Iya. tidak tertutup anu. Apa dah? Tidak tertutup rumah. Iya noh. Padahal DP anu, DP pintu ditutup ya. Tapi DP DP atap atap tak iya. buka. Astaga. DP Tapi atap. unik sih, unik sekali memang Iya. di sana. Terus ini di desa Malangga sana tuh, Bay. Ah, Tindigi dan sekitarnya itu ah. banyak bule-bule ke sana itu. Iya kah? Iya, banyak bule ke sana. Oh, baru tahu saya. Pergi belajar buat ini. Kan orang-orang di sana juga melayani kalau ada pengunjung wisatawan mau belajar buat gula merah. Oh, bikin gula merah. Iya, gula aren kan kalau di sana. Iya, gula. Pokoknya itulah. Sama kan, Sama. gula merah. Itu dilayani, terus Hmm. diajarkan. Terus mau buat sapu lidi. Yo, kalau turis asing orang nggak tahu itu sapu lidi kok. Apa bahasa Inggris sapu lidi? Lidi Nggak ada. swiper. Nah, ada sapu lidi. Lidi swiper. Terus Swipe. apa lagi di sana itu ya? Pokoknya banyak lah. Sambutannya masyarakat di sana juga selalu ramah-ramah sama wisatawan lokal atau mancanegara. Karena kan masih desa-desa gitu, Ya. jadi adatnya masih kental. Masih kental di sana. Asri dingin. Selanjutnya, apa lagi wisatanya? Selanjutnya itu kan tadi pantai, habis itu gunung, Desa, desa, habis ini pulau. pulau. Toli-toli ini paket komplit. Oke, mantap. Pulau ada, pantai ada, gunung ada, apa lagi yang tidak ada? Wih, DP doi yang tidak ada. Mau DP doi mau jalan-jalan itu tidak ada. Tidak ada, tidak ada uang. Hmm. Selanjutnya tuh pulau itu, di Toli-Toli itu banyak sekali pulaunya, Bay. Hmm. Pulau Lutungan, Pulau Lutungan. Kabetan. Itu yang paling dekat dengan orang itu Pulau Lutungan tuh. Ya, Pulau Lutungan Jadi, paling dekat. Kalau teman-teman pertama kali ke Toli-Toli, pulau pertama yang paling dekat dengan kota Toli-Toli itu ada Pulau Lutungan Namanya. Pulau Lutungan tuh ini gambarnya. Nggak usah Nah, gitu itu. iya. Tinggal kasih tahu tuh. Nggak apa-apa lah. Pulau paling dekat kelihatan dengan mata, kasat mata. Hmm. Kasat mata kah? Kosong mah. Iya, pokoknya Wah, paling besar kelihatan dengan mata. ya Pulau Lutungan. Bisa dilihat. Terus habis Lutungan ada Pulau Kabetan. Ini agak luar sih. Di mana itu kabetannya? Ya setelah Lutungan. Sebelah mananya? Pas di belakangnya, tapi Iya kah? iyo, Nggak dapat lihat ya? iya jauh tuh. Oh, saya kira abis ini baku-baku. Enggak, jauh. Sembunyi-sembunyi dang dorong. Jauh. Itu ada Kayak itu tuh Bollywood. ada kayak 3 pulau bersusun gitu ya. Yang paling luar itu Simatang, Ah, baru di tengah Kabetan, paling dekat dengan kota itu Lutungan yang paling besar kelihatan. ah, Itu 3 pulau. ah. Cuman kalau untuk destinasi kayak mau liburan itu biasanya ke Lutungan, Ke yang Lutungan. paling dekat. Ah. Karena di Lutungan juga ada ini, ada makam raja, Bay. Oh, makam raja. Ada makam raja Toli-Toli yang dimakamkan di Lutungan. Iya. Nah, di sana itu ada Bay, ada mitos. Apa mitosnya itu? Mitosnya itu ini kan pulau raja. Makam raja itu kan di atas gunung. Hmm. Di atas gunung di Lutungan. Hmm. Itu ada anak tangga itu yang untuk menuju makam. Ah. Jumlah anak tangga kita naik dan jumlah anak tangga kita turun itu beda. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Siapa yang korupsi? Nggak ada lah. Nggak ada orang korupsi lah, guys. Nggak ada. Itu mitosnya itu. Di sana. Ntar coba aja nanti. Saya sudah sih. Baca aja kau ini. Ya, nantilah kapan-kapan. Lutungan. Terus ya sama kayak pantai-pantai di Toli-Toli. Ah. Airnya jernih. Itu kalau ikan cupangan, dadeng, ikan cupang tidak di air laut. Ah. Mati Pokoknya- dia dimakan ikan Maksudnya masih bening lah, masih enak lah dipakai mandi. ikan katombo. Selanjutnya itu ada Pulau Tunggu. apa? Kalau mau ke Lutungan naik apa? Naik perahu lah, guys. Masa naik pesawat? Siapa tahu. Nanti pencet F loh, kita terjun. Pocin guys. Nanti kan kalau orang terus
Ini Kelutungan ada jembatannya tuh. Oh yo, tidak ada. Hah? Pelutungan itu tidak ada jembatan. Ini bukan Suramadu ini. Kan karena dibilang paling dekat nanti dikira so ada jembatannya. Nah, itu walaupun dekat di mata tapi jauh di ke sana kalau orang mau pergi. Nah, apa itu kapal apa? Speed apa? Ya, speedboat bisa, naik perahu katinting bisa, naik kapal angkatan laut bisa, Maksudnya badayung pakai perahu sampan bisa, ada tapi anunya kah itu? Maksudnya travelnya, tiket-tiketnya nggak? Iya. kalau travelnya, kalau travel kayaknya nggak ada ya. Cuman biasa ada kayak, oh, oh iya ding, biasa kalau siapa tahu travel open trip kan, Oh. mungkin ada lah. Tapi Oh, kalau iya iya. secara umum, kalau kita tanpa mau pakai travel, kita bisa sewa kapal. Nanti ke Tanjung Batu Oh, dari atau Tanjung Batu. atau ke Jalan Baru tuh. Oh iya 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 iya. Di situ cari om-om kah, siapa kah yang Cari om-om. om-om, om-om yang punya perahu tuh bilang, "Om, sewa dulu perahu, lutungan antar." Paling 150 atau 200 lah Oh, dibayar. lumayan juga. Tapi Nah, tapi apa? Banyak tuh. oh iya, itu bukan Bukan untuk satu orang, enggak bukan lah. untuk satu Nah, orang, bukan untuk satu orang. tapi Paling satu kalau satu perahu. orang mungkin 20.000, 25.000. Iya, tergantung banyak dan Banyak kapasitas perahunya tuh. kapasitas perahu dan jumlah orangnya. Ya. Pokoknya range-nya itu kalau per orang 20 sampai 25.000 lah. Itu Oh iya iya benar. kayak gitu. Oke, dari Pulau Lutungan orang mau pergi mana ini? Untuk pulau yang biasa anak hits toli-toli pergi akan. Anak Iya. Toli-toli hits. Ih, ada Pulau Kapas. Pulau Kapas. Di Ya. mana itu? Pulau Kapas itu dia terletak di kecamatan ini salah. Dia sudah bukan Galang, Bay. Bukan Iya, Nako nah, Pamean. Laulalang. Dia Nah. dia di Laulalang, kecamatan Laulalang. Itu Laulalang kecamatan atau kelurahan? nggak Oh, tahu. iya, kecamatan Laulalang. Saya begini-begini bodoh memang apa namanya? Dia ini ada di Laulalang ini. Dia masuk wilayahnya Laulalang. Hah. Jadi nama desanya Desa Kapas. Ya, Iya. Terus DP karena dia terletak di Desa Kapas itu jadi nama pulaunya Pulau Kapas. ya Pulau Kapas. Nah, di Pulau Kapas itu sudah sudah direnovasi, Oh ya? dibangun oleh pemerintah. Itu kan dulunya kayak cuma pulau kosong Iya. di Pulau Kapas. Terus sekarang sudah dibangun cottage sama pemerintah, villa-villa, Wih. dibuatkan dermaga. Oh. Terus ada yang jaga lah di sana. Oh iya, saya kemarin kan ke Bohol, saya lihat juga itu ada apa namanya? Dapat lihat so ada Iya. dermaganya dong. Kelihatan kan dermaganya. Jadi terawat lah sudah di sana. Pasirnya putih dan lagi-lagi air pantainya itu tidak mengecewakan. Jernih lah. Wah, Apa jernih sekali. kalau mau pakai mandi-mandi, berenang, Iya. snorkeling, Ya, enak lah di sana. ya. Enak lah kalau di sana. Berapa jauh itu kalau dari Toli-Toli? Itu perjalanannya itu dari pusat kota kita ke Laulalang. Ke kapasnya tuh? Ya, ke Kapasnya itu 45 menit sampai 1 jam lah. Iya. Perjalanan darat dulu. Perjalanan darat. Terus parkir motor. Nah, terus kayak tadi kita sewa perahu Iya. untuk menyeberang. Menyeberangnya itu cuma 5 menit, Bay. Kelihatan tuh dari Pulau Kapas ada orang menyeberang, ada orang lewat di jalan sebelah itu. Iya, nah, dekat saja. Iya, dekat. Berapa biayanya itu kalau naik perahu itu? Sama, 20 itu ribuan ya kalau 20 ribuan satu orang. Murah-murah. Murah, Jadi murah meriah. wisata di Toli-Toli itu murah-murah, teman-teman. Ya, murah meriah. Jadi kalau sobat penikmat binte mau ke Toli-Toli itu jangan takut jangan takut dengan biayanya, tapi takutlah dengan tiket pesawatnya. Iya. Karena Wow. tiket pesawat dari Jawa ke Ke sini Sulawesi Tengah itu mahal sekali. Saya saja pulang dari kuliah setahun sekali. Jangan takut ininya, transportasi daratnya, transportasi udaranya itu yang mahal sekali. Tapi orang-orang Jawa kaya-kaya lah ya. Wah, orang Jawa kayak kaya lah. Iyalah. Apalagi Sultan Kalimantan kan. Banyak lah kayak orang kayak 1 juta 2 juta lelele. Uang pembeli gula-gula ya. Lele. Gampang bos. Terus habis itu tunggu, apa lagi yang mau dibahas di sini nih, Pulau Kapas? Pulau Kapas apa bisa dibikin di sana? Banyak, kita bisa camping tuh di sana. Di Hmm. sana juga disediakan tenda, Oh. tapi disewa. Disewa tuh? Ya, Ada anunya. 50.000 kalau nggak salah itu.
Apa itu per Satu malam. satu malam? Hmm, Oh, satu enak juga malam. itu. Kotesnya juga satu hari itu 50.000. Orang coba nanti itu boleh? Boleh, Boleh. gas hari Gas Minggu. atau orang bikin podcast di sana aja. Boleh. Kom, dari Pulau Kapas, orang mau kemana? Nah, dari Pulau Kapas itu ada kelihatan lagi satu pulau. Pulau Orang apa itu? kalau dulu orang bilang itu Pulau Burung. Burunya siapa di situ? Ya, burung pepelo. Wah, Nah, ada namanya Pulau Burung. Dulu orang bilang Pulau Burung, sekarang sudah dikasih nama Pulau Salando. wih, Pulau Salando ya. Orang Ya. pernah ke sana? Oh, pernah dong. Nah, Pulau Salando itu dia sedikit beda lah dengan Pulau Kapas. apanya beda itu? Kalau Pulau Kapas kita bisa menginap, disediakan cottage di sana. Nah, kalau di Pulau Salando nggak bisa. Jadi orang cuma pergi ke sana terus duduk Ya. berenang, habis itu harus balik ulang. Harus pulang. Oh. Karena agak susah kalau mau nginap di sana. Yang pertama pulaunya itu kecil sekali. Makanya dinamakan Pulau Burung karena dia pulaunya kecil. Agak susah lah kalau Oh. ramai ke sana. Mungkin bisa lah untuk 20 orang. Kalau 30-an orang itu ramai sekali tuh. Iya, ramai sekali. 20 orang masih bisa lah. Cuma kalau 30-an orang itu sudah ramai sekali untuk ukuran pulau. Dia pulau kecil memang. Katanya masyarakat di sana, masyarakat pesisir yang biasa turun mancing itu tuh, Bay, itu jadi pulau untuk persinggahan mereka kalau dihantam angin. Oh. Kalau badai kan sebentar Iya, mancing. iya. Nah, biasanya itu mereka berlindung di situ dulu sampai badainya reda baru turun lagi mancing. Makanya bilang namanya Pulau Burung karena kecil. Dan Tapi apa? Tapi di sana itu enak kalau kita mau habiskan satu satu hari gitu. hari, one way ticket. Murah juga deh di sana. Apanya? Kalau maksudnya kita nantilah itu kita bahas biayanya. Biayanya Nah, di sana tidak ada orang jualan di sana, cow. nah ya, Nggak ada, itu. beda kayak pulau-pulau yang tadi itu. Kalau yang tadi itu ada masyarakat manusia berdagang. Kalau ini tidak ada ini. Itu persen ada yang orang di sana yang jual? Itu bagaimana ya? Kayak penjaganya tuh ya? Ya, penjaganya karena di situ itu ada mercusuar, penjaga perbatasan. Karena kebetulan Pulau Salando itu pulau terluar di Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan laut Filipina. Oh iya kah? Iya. Oh, itu yang paling luar? Paling luar. Oh, baru tahu saya itu paling luar. Pulau paling luar. Makanya itu ada mercusuar yang sering dijaga sama Angkatan Laut, sama pihak-pihak berwajib, biar tidak ada kapal-kapal seluyuran, kapal-kapal nakal. Anda jangan coba-coba berani masuk nanti. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau ke Pulau Salando, disiapkan bekal-bekalnya, misalnya bawa nasi, bawa lauk pauk, itu sudah disiapkan lah. Ya. Oh yo, ini Bay, ini tahuan tuh? Acara TV Trans itu. Apa itu? My Trip My Adventure. Oh, My Trip My Adventure. Ya. Pernah gak dia? Orang itu dari sana. Oh. Jadi kalau kayak teman-teman penikmat Binte mau lihat-lihat dulu tuh, bisa buka YouTube-nya itu My Trip My Adventure tuh, terus cari Pulau Salando. Itu orang sudah dari Toli-Toli. My Trip My Adventure saja sudah dari Toli-Toli. Ya, penikmat Binte kapan? Waduh. Ya dong. Ngana mau bayarkan kan? Nggak apa-apa kalau dorang begitu itu. Ngana mau bayarkan. Ganda lah. Kita kesana ini. Sekarang gitu. Datang sini. Itu berapa jauh itu kalau dari pusat kota? Sama sih, Bay. Kayak kurang lebih 10-15 menit kalau dari Pulau Kapas. Maksudnya 10 menit dari Pulau Kapas. Karena kelihatan. Dari spot parkir Pulau Kapas. Ya, terus kan habis dari apa? Spot parkirnya itu kan naik perahu. Biayanya sama juga ya? Iya, rata-rata biaya perahu begitu. 20-25 ribuan. Itu pulang balik. Jangan cuma diantar terus pulang pergi. Disuruh berenang. pulang pergi PP. Oh iya bagus. Jangan sampai kita diantar saja. Diantar. Terus habis Pulau Kapas, Pulau Salando, kita ke pulau lagi kah? Apa lagi? Memang wisata di Toli-Toli kebanyakan tentang apa, maritim, laut, pantai, pulau. Ya, tapi ini Pak, ada di Toli-Toli itu ada udang unik. Udang apa? Udang di balik bakwan. Nah, jangan. Jokes bapak-bapak. Bukan. Di Toli-Toli itu ada udang merah. Udang merah. Iya. Itu sudah direbus. Nah, itu ya. Ini bukan udang yang direbus terus ditaruh ulang di danau. Enggak, bukan, cuy. Bukan itu. Apa dong? Ini udang warna merah memang. Oh. Yang
Itu letaknya tuh di Tanjung Sanjangan. Tanjung Sanjangan. Di mana lagi itu? Tanjung Sanjangan itu di Desa Salumbia. Salumbia. Di Di mana itu Dondo, bagian Dondo, mana? Dondo. Oh, kalau tadi itu orang ke arah apa namanya? Timur, ke arah Berarti timur. ini ke selatan sekarang. Ya, Nggak ini turun. ke arah selatan, Arah-arah Palu begitu ya. ke arah Palu. Itu dia di Dondo. Di Dondo. Heeh. Desa Salumbia. Ini udang merah yang katanya tuh konon katanya. Itu udangnya tuh Sakitnya karena diguna-guna gitu. bukan lah. Tapi betul. Wah, kenapa? Apa mitosnya dari Mitosnya udang merah itu ini udang tidak bisa dibawa pulang. Kenapa kalau dibawa pulang? Nah itu Mati? diguna-guna. Bukan mati sih. Keterangan orang-orang penduduk di sana itu bisa sakit. Oh. Kalau Ya, ada udangnya sakit no. tidak lah si pembawanya ini. Bukan udangnya mati lah. Oh, iya. Aduh, Mitosnya itu. Terus dia itu hidupnya tuh di gua-gua lah. Di gua. Oh, dia nih di pantai atau di sungai nih? Danau. Oh, Kayak danau. pernah kau ke sana kah? Belum pernah. Saya dulu mau ke sana. Cuma? Pas saya tahu ada mitos begitu, dosa jo. Is, ke sana saja, tapi jangan bawa DP udang. Biar jo. Terang masak di sana. Janganlah. Jangan ditiru. Bahaya. Nah, boleh. Terus ini Bay, ada lagi wisata di Toli-Toli itu namanya Pulau Seribu Papan. Apa itu? Pulau Seribu Papan? Iyo. Pulau Papan. Pulau Papan. Ya. Apa itu? Baru dengar saya. Pulau Papan. Nih, Sambujang. Pulau Sambujang. Sambujang. Pulau Sambujang itu dia ke arah bunga. Sana. Bunga. Ya, Ya ini bunga ini apa ini? Bunga itu nama orang tempat. orang yang dengar ini tidak tahu bunga. Ke arah bunga. Bunga itu nama Nah, ini tempat. bunga. Bukan bunga itu. Bunga itu nama tempat di Oh, Toli-Toli. apa desa? Ya. Desa atau Ya, seperti itulah. kelurahan kah? Sambujang. Sambujang. Nah, ini dia itu dari kecamatan, dia itu letaknya itu di kecamatan Ogodede, Bay. Ogodede. Dia itu di sana itu ada pulau, namanya Pulau Sambujang. Dia kayak Sabang Tende, Bay. Ada jembatannya yang menyambungkan. Cuman belum belum beton. Tapi ini panjang sekali, kayaknya 2 kilo, 1,5 kilo ada lah. 1 atau 2 kilo. Betulan, ini panjang sekali. Dan penghubungnya itu cuman papan ini. Pulau jembatan papan. Jembatan papan itu. Jembatan papan. Jauh sekali jaraknya. Pernah gue kesana itu? Nah, kebunku, saya ini anak petani, guys. Lihat kebunku penuh dengan rumput. Nah, di sini cengkeh. Kebunku itu sebelum ini. Oh. Jadi kalau mau ke sini harus lewat kebunku. Cuman saya belum pernah ke sini. Kau kalau lewat kebunmu sambil menyanyi ya, lihat kebunku penuh dengan rumput. Rerumputan. Nah, ini di sana itu pusat wisata ya lagi-lagi laut sih. Pokoknya kalau ke Toli-Toli itu kalian puas lah dengan laut yang jernih, karang-karang yang eksotis. Tinggal dipilih saja. Kalau banyak banget kalau apa namanya, wisata-wisata air, laut, pantai, pulau di sini banyak. Cuma bahkan kalau memang kita mau benar-benar explore, itu banyak yang belum terjamah ya, Rio. Ya, banyak pantai-pantai yang sebenarnya bagus banget. Belum Tapi terjamah. Banyak orang yang tidak tahu, belum terjamah, belum jadi objek wisata gitu. Ya. Banyak. Oh iya, ngomong wisata tuh orang lupa satu honorable mention. Apa? Bendungan. Jangan. Bendungan. Ini wisata weekly apa ya? Pokoknya wisata paling murah, paling dekat, paling gampang. Paling murah, paling dekat, paling gampang, paling sering dipergikan tiap minggu sama keluarga di Toli. Apalagi kalau mati air. Di Toli. Dulu teman-temannya kalau misalnya kan di sini waktu dulu masih dulu lah. Beberapa tahun ago. Lama. Udah lama itu long time ago ya. Nah, air itu kadang-kadang mati, teman-teman.
air pumpnya mati. Nah itu bingung kan, Masyarakat mau masyarakat nyucinya bingung di mau mana? nyuci di mana, mandi di mana. Sudah Nah, kita pergi ke jalan keluarnya itu bendungan. bendungan. Bendungan itu bukan bendungan anu ya. Iya, enggak kayak yang di Bendungan pada umumnya. iya yang ada bendungannya nggak sih, maksudnya di atasnya itu ada bendung-bendungnya kah? Iya, ada untuk PDAM. Ah, Tapi bukan bendungan besar yang kayak iya. orang Kalau di kira. Jawa kan ada kayak bendungan besar gitu. Kalau di sini Nah, ya bukan nggak itu. sebesar Nggak itu. seperti itu. Ini cuma sungai Sungai. yang di beton. Ya, sungai yang Di dibeton. atasnya, di paling atas. Tapi untuk apa menikmati bendungan itu nggak perlu sampai di atas sekali ya. Ya, nggak sampai. Banyak spot-spot di sepanjang jalannya itu bisa dinikmati lah, Dinikmati, ya. duduk-duduk, mandi. Di Airnya juga seger, segar, jernih, jernih, bersih. Ya paling ada kuning-kuning lewat lah. Enggak ada. Nggak ada kuning-kuning loh. Nggak ada. Pokoknya Bersih aman. lah pokoknya. Bersih, terjaga. Cuman itu sih baik kalau kesana orang di piano apa? Apa? Di jalan. Iya, jalannya. Aspalnya tuh so lubang-lubang bukan main. Iya, jalannya tuh masih batu-batu. Sudah diaspal, cuma rusak ulang. Aspalnya rusak lagi. Apalagi kalau mau cari tempat yang lebih sunyi lagi, lebih private, yang biar nggak diganggu orang, itu agak jalannya masih masuk lagi lah. Masuk lagi naik ke atas Gitu. Ya baik, kayaknya ini so banyak sekali destinasi orang kasih tahu, so panjang juga ini, so panas Iyo. telinga dengar. Padahal sebenarnya belum habis Iya, sebenarnya. belum habis sih kalau mau disebut sebut Iya. lagi ini belum habis, masih banyak. Masih banyak. Pokoknya penikmat Binte kalau penasaran dengan torang pe kota, searching di Google, siapkan dana, datang, butuh tour guide, nanti torang antar. Yoi, langsung gas. Oke. Oke. Mungkin cukup dulu untuk episode kali ini. Apa baik? Apa ada pesan-pesan terakhir? Pesan terakhir. Nada. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dah.